Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam bagi setiap saudara. Saudara, memiliki keinginan bukanlah sebuah dosa, sebab Allah menciptakan manusia dan menempatkan keinginan pada diri manusia. Namun demikian, manusia yang berdosa seringkali memiliki keinginan yang berdosa, keinginan yang tidak kudus dan tidak memuliakan Allah. Itulah juga yang terjadi kepada ke-12 murid Tuhan Yesus. Lantas bagaimanakah Tuhan Yesus menghadapi para murid-murid yang memiliki keinginan atau bahkan ambisi yang tidak berkenan kepada Allah ini? Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 35. Saya akan bacakan bagi saudara demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa latar belakang pengajaran Tuhan Yesus ini kepada para murid adalah ketika Tuhan Yesus mengajar tentang anak manusia yang akan dibunuh, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Justru para murid-murid sibuk memperdebatkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Sungguh sesuatu yang ironis dan tidak patut. Yesus yang adalah guru mereka dan yang adalah Allah, yang rela merendahkan dirinya, turun menjadi manusia, bahkan rela mati untuk keselamatan manusia. Tetapi justru para murid-muridnya memperdebatkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya." Saudara, ketika para murid sedang berbicara tentang yang pertama, yang terdepan, yang banyak dilihat orang, yang banyak dikenal orang, dihargai dan disanjung banyak orang, tetapi Yesus justru berkata, "Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki kedudukan atau jabatan bukanlah sebuah dosa. Tetapi jikalau keinginan terhadap jabatan atau kedudukan itu dilandasi oleh karena arogansi kekuasaan atau kepentingan diri sendiri, itu bukanlah sebuah keinginan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus ingin menekankan tentang keinginan untuk menjadi pelayan yang berdampak bagi orang lain, memberkati orang lain. Itu lebih penting, lebih berkenan di hadapan Allah daripada menginginkan sebuah jabatan atau kedudukan yang dimotivasi dengan motivasi yang tidak kudus di hadapan Allah. Menjadi yang terakhir, menjadi yang tidak terlihat, bukan berarti dia tidak bekerja. Menjadi yang tidak terlihat, bukan berarti dia tidak berdampak. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya adalah dan pelayan dari semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani adalah sesuatu yang indah. Tetapi Tuhan Yesus menekankan menjadi pelayan dari semuanya. Menginginkan pelayanan, tetapi hanya untuk komunitas-komunitas tertentu, dengan motivasi-motivasi tertentu, bukanlah sebuah keinginan yang berkenan di hadapan Allah. Keinginan yang berkenan di hadapan Allah adalah melayani semuanya, tidak membeda-bedakan siapa yang dilayani. Dalam bagian ini Tuhan Yesus juga menempatkan seorang anak di tengah-tengah para murid. Saudara, kita tahu bahwa di dalam komunitas orang Yahudi, seorang anak adalah kelompok yang tidak begitu dihargai. Mereka belum bisa berbuat banyak hal dan mereka belum memiliki banyak hal. Oleh sebab itu, kelompok anak-anak ini seringkali dipandang sebelah mata. Tetapi Tuhan Yesus menempatkan seorang anak itu
dan berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa keinginan untuk melayani yang berkenan di hadapan Allah adalah melayani semuanya. Bahkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kelompok-kelompok yang mungkin tidak dihargai, tidak memberikan impact yang mungkin secara material besar bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keinginan untuk melayani adalah keinginan yang mulia. Tetapi jikalau keinginan itu hanya dilandasi untuk kepentingan diri sendiri, maka itu adalah keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang senantiasa memiliki keinginan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi semua, tanpa harus membeda-bedakan mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita.